Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari hukum acara peradilan agama. Nah, hukum acara peradilan agama adalah hukum yang mengatur tata cara mengajukan, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama serta tata cara pelaksanaan. Baik, kalian tahu apa itu tujuan dari hukum acara peradilan agama? Nah, tujuan dari hukum acara peradilan agama ini adalah menjamin proses peradilan berlangsung secara adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun dasar hukum dari hukum acara peradilan agama, yang pertama itu tertulis dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka termasuk pengadilan agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur prinsip-prinsip menyelenggarakan peradilan seperti independensi hakim dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Baik, adapun alur beracara di pengadilan agama yang dimana dilakukan pada tahap pertama yaitu pendaftaran perkara, yang dimana pihak yang berperkara mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama yang berwenang. Terus kemudian dokumen yang disiapkan antara lain yaitu surat gugatan atau pemohon, identitas para pihak serta bukti pendukung, pembayar panjar biaya, dan perkara atau pengajuan perkara secara predeo bagi yang memenuhi syarat. Dasar hukum pasal 118 HIR yang dimana Undang-Undang No 7 tahun 1989 serta Perma No 7 tahun 2022 untuk mendaftar elektronik. Terus adapun tahap kedua yakni registrasi perkara, yang dimana ini petugas pendaftarkan perkara memberikan nomor perkara dan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim serta panitera pengganti. Baik, kita beralih ke tahap ketiga alur beracara peradilan agama yaitu penetapan hari sidang, yang dimana majelis hakim menetapkan hari sidang pertama, kemudian jurusita atau jurusita pengganti memanggil para pihak secara resmi dan patut, yang dimana dasar hukum pasal 121 HIR. Baik, kita lanjut ke tahap keempat yaitu sidang pertama dan pemeriksaan identitas majelis hakim, yang dimana ini membuka sidang, memeriksa identitas para pihak, memastikan kewenangan pengadilan, serta menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Tahap kelima yaitu mediasi, yang dimana apabila kedua belah pihak hadir, hakim ini wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Jika berhasil, dibuat akta perdamaian dan perkara selesai. Namun jika gagal, pemeriksa perkara dilanjutkan pada dasar hukum Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian tahap 6 yaitu pembacaan gugatan, yang dimana penggugat membacakan gugatan atau permohonannya di depan persidangan. Tahap ketujuh yaitu jawaban tergugat, yang dimana ini tergugat menyampaikan jawaban yang dapat berupa bentahan, eksepsi, atau gugatan balik. Kemudian lanjut ke tahap ke-8 yaitu replik dan duplik, yaitu replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat atas replik. Tahapan ini bertujuan untuk memperjelas pokok sengketa. Baik, kita ke tahap 9 yaitu pembuktian, yang dimana para pihak mengajukan alat bukti berupa surat, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah, serta alat elektronik sesuai ketentuan. Tahap ini merupakan inti pemeriksaan perkara. Kemudian kita beralih ke tahap 10 yaitu kesimpulan. Setelah pembuktian selesai, para pihak ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis mengenai fakta-fakta dan dasar hukum yang mengandung dalil masing-masing. Kemudian tahap 11 yaitu musyawarah majelis hakim,
yang dimana majelis hakim ini bermusyawarah secara tertutup untuk menentukan putusan berdasarkan fakta, persidangan, dan ketentuan hukum. Kemudian tahap 12 itu pembacaan putusan, yang dimana hakim membacakan putusan di persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara tertentu yang menurut undang-undang dilakukan secara tertutup. Baik, kita ke pembahasan terakhir, yaitu produk pengadilan hukum acara peradilan agama. Produk yang dihasilkan pengadilan agama meliputi yang pertama itu putusan, yang dimana diberikan dalam perkara gugatan, misalnya kayak perceraian, waris, ekonomi syariah. Penetapan diberikan dalam perkara permohonan volunteer, misalnya seperti isbat nikah, dispensasi kawin, serta penetapan ahli waris. Kemudian kedua, akta perdamaian diterbitkan apabila mediasi berhasil dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.